Semuanya dimulai beberapa tahun yang lalu, tepatnya pertengahan Agustus. Saya dan 4 teman sekuliah, Rizky, Angga, Devi, dan Putri merencanakan pendakian ke Gunung Segara. Gunung ini terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tidak terlalu populer di kalangan pendaki umum, tapi cukup terkenal di komunitas pendaki lokal karena jalurnya yang cukup menantang. Kenapa kami memilih Segara? Ya sederhananya kami ingin tempat yang sepi, jauh dari keramaian pendaki mainstream yang biasanya memenuhi gunung-gunung terkenal di akhir pekan. Kami ingin pengalaman mendaki lebih pure, lebih personal. Ironis kan? Kami justru mencari kesunyian yang akhirnya hampir membunuh kami semua. Persiapan kami matang. Rizky yang paling berpengalaman di antara kami, dia sudah mendaki belasan gunung. Dia menjadi ketua tim. Angga yang jago navigasi menjadi navigator. Saya dan Devi bertugas sebagai logistik. Sementara Putri menjadi dokumenter sekaligus tim medis karena dia anak keperawatan. 3 hari sebelum keberangkatan, kami melakukan briefing terakhir di kosan Rizky. Saat itu Rizky tiba-tiba bercerita tentang mitos Gunung Segara yang dia dapat dari forum mendaki online. Gue baca-baca, katanya Gunung Segara ini ada penunggunya, sosok perempuan berambut panjang yang suka menggoda pendaki laki-laki, kata Rizky sambil scrolling ponselnya. Ahai, mau kenalin nih, canda. Angga langsung dijitak oleh Devi. Serius guys, beberapa pendaki pernah hilang di sana. Terakhir tahun 2019 ada yang gak balik selama seminggu. Pas ditemukan orangnya gak inget apa-apa, cuma bilang dia cantik banget, lanjut Rizky. Putri yang dari tadi diem aja tiba-tiba angkat bicara. Gue sebenarnya udah dapet mimpi aneh 2 kali tentang gunung ini. Lalu kami semua terdiam. Mimpi apa Put? Tanya saya. Gue mimpi lagi jalan di gunung gelap. Ada suara perempuan manggil-manggil nama gue. Waktu gue noleh gak ada apa-apa. Terus gue mimpi lagi semalam. Kali ini ada perempuan berdiri di depan tenda. Pegunungannya menghadap ke gue. Punggungnya menghadap gue, rambutnya panjang banget sampai ke tanah. Gue mau teriak tapi suara gue gak keluar. Atmosfer ruangan tiba-tiba langsung berubah. Tapi Angga yang selalu skeptis langsung ketawa. Kebanyakan nonton horor aja lu Put. Besok pas di gunung hantu-hantu pada takut sama muka lu yang cerem. Kami semua ketawa termasuk Putri. Tapi saya perhatikan tawanya tidak sampai ke mata. Ada kekhawatiran di sana. Seharusnya kami mendengarkan firasat Putri, tapi seperti kebanyakan orang muda yang merasa invincible, kami mengabaikan firasatnya itu. Hari pertama, pintu gerbang menuju kegelapan. Kami berangkat Jumat pagi pada pukul 5 dari Semarang menggunakan mobil Angga. Perjalanan ke base camp Gunung Segara memakan waktu sekitar 5 jam. Selama perjalanan, suasana cukup ceria. Kami bernostalgia tentang petualangan-petualangan kami sebelumnya, bernyanyi dan sesekali berhenti untuk sarapan dan foto-foto. Sekitar jam 11 siang, kami tiba di Desa Wonosari, desa terakhir sebelum memasuki base camp. Sesuai prosedur, kami melapor ke pos pendakian. Saat itu yang jaga adalah Pak Karno, pria parubaya dengan kulit gelap dan mata yang tajam. Mau naik berapa hari mas? Tanya Pak Tarno sambil mencatat data kami. 2 hari 1 malam pak. Besok sore insya Allah udah turun, jawab Rizky. Pak Tarno mengangguk sambil menulis. Tapi saya perhatikan tangannya sempat berhenti sebentar ketika mencatat tanggal pendakian kami. Tanggal 18 ya? Tanyanya memastikan. Iya pak, kenapa? Pak Karno diem aja, seperti ragu mau bicara atau tidak. Akhirnya dia mendem pelan. Gak apa-apa sih mas, cuma kalau bisa usahakan jangan berkemah di pos 3. Lebih baik di pos 2 atau langsung ke puncak. Lah kenapa pak? Tanya Devi penasaran. Ya gitulah mbak, gunung kan ada penunggunya tanggal 18 ini. Ya gitu deh, pokoknya kalau berkemah usahakan di tempat terbuka, jangan di area yang terlalu rimbun. Dan satu lagi, Pak Dano menatap kami satu persatu. Kalau ada suara yang manggil, jangan pernah jawab atau ikuti, apalagi kalau suara itu orang yang kalian kenal. Bulu kuduk saya langsung merinding, tapi Angga lagi-lagi menanggapinya dengan santai. Siap Pak Karno, kami bawa jimat lengkap kok, katanya sambil menunjukkan minyak kayu putih, garam dan bawang merah di tas. Pak Karno hanya tersenyum tipis. Jimat memang bagus, tapi yang paling penting hati dan pikiran harus bersih ya. Jaga perkataan, jangan sembarangan, dan hormati penghuni
gunung. Setelah administrasi selesai, kami mulai pendakian sekitar pukul 12 siang. Awal jalur cukup landai, melewati perkebunan warga dan hutan pinus yang rapi. Cuaca cerah, matahari juga bersinar dengan terang. Suasana masih sangat menyenangkan. Pos 1 kami capai sekitar pukul 2 siang. Kami istirahat sebentar, makan siang dari bekal yang kami bawa di pos ini. Masih ada beberapa pendaki lain, sepasang kekasih dari Surabaya dan satu grup mahasiswa dari Malang. Kami sempat ngobrol-ngobrol ringan, bertukar informasi tentang jalur. Kalian mau kemah kemana? Tanya salah satu pendaki Malang. Rencana di pos 3, kalau kuat langsung puncak, jawab Rizky. Pendaki itu ngangguk. Kami juga rencana di pos 3, tapi dengar-dengar dari warga pos 3 agak angker ya. Makanya tadi kami sempat berpikir untuk kemah di pos 2 aja. Tapi pos 2 gak ada sumber air kan? Ribet juga sih, timbul temannya. Setelah istirahat 30 menit kami melanjutkan pendakian. Jalur mulai menanjak, medan mulai berbatu, vegetasi berubah dari hutan pinus menjadi hutan hujan tropis yang lebih rimbun. Cahaya matahari mulai terhalang oleh kanopi pohon yang lebat. Lalu sekitar pukul 16.30 kami tiba di pos 2. Ini adalah area terbuka dengan pemandangan yang sebenarnya cukup bagus ke lembah di bawah. Beberapa pendaki juga sudah mulai mendirikan tenda di sini. Lalu kami berdiskusi sebentar tentang rencana selanjutnya. Gimana? Mau kemah di sini atau di pos 3? Tanya Rizky. Masih kuat lanjut sih gue. Lagian di sini nggak ada airnya, kata Angga. Saya lihat arloji, masih bisa lanjut. Dari sini ke pos 3 kan cuma sejam. Put, Dep, gimana kalian? Tanya Rizky ke dua cewek kami. Debbie mengangguk. Oke. Putri terlihat masih ragu. Sebenarnya agak capek sih, tapi kalau yang lain lanjut ya gue ikut aja deh. Yakin lu? Iya, nggak apa-apa kok. Keputusan sudah diambil. Lalu kami melanjutkan ke pos 3. Keputusan yang akan kami sesali seumur hidup. Bagian 3. Awal dari mimpi buruk. Perjalanan di pos 2 ke pos 3 lebih berat dari yang kami perkirakan. Jalur makin menanjak. Banyak akar pohon yang bisa dibilang bikin kami tersandung. Dan yang paling menyebalkan, entah kenapa kami seperti berputar-putar di tempat yang sama. Gue rasa tadi kita udah lewat pohon beringin ini deh, kata Devi sambil menunjuk pohon besar di sebelah kiri kami. Angga yang membawa GPS mengecek posisi kami. Aneh nih, GPS-nya kayak error, koordinatnya loncat-loncat terus. Rizky mengambil alih GPS. Emang di sinyal di sini suka gak stabil, tapi jalur harusnya lurus terus kok. Kami melanjutkan pendakian dengan sedikit kebingungan. Matahari sudah mulai condong ke barat, cahaya makin redup ditelan pepohonan rimbun. Suhu udara juga udah mulai turun drastis dan kabut tipis mulai mengalir di antara celah-celah pohon. Akhirnya sekitar 6 sore kami tiba di pos 3. Area ini cukup luas, dikelilingi oleh hutan yang sangat lebat. Ada satu lapangan kecil untuk kemah dan di pinggirannya mengalir sungai-sungai kecil sebagai sumber air bagi pendaki. Yang aneh, tidak ada pendaki lain di sini. Sepi total, padahal di pos 2 tadi cukup ramai. Pada kemana yang lain? Tanya Putri sambil memandang sekeliling. Mungkin pada langsung summit pus. Mungkin langsung pada summit atau kemah di pos 2, jawab Rizky. Ya udah, kita pasang tenda di sini aja ya sebelum gelap total. Kami dengan cekatan mendirikan 2 tenda, satu untuk cowok dan satu lagi untuk cewek. Sembari tenda dipasang, Devi dan Putri mengambil alih pekerjaan untuk mengambil air di sungai. Saya, Rizky dan Angga sibuk dengan tenda dan mengumpulkan ranting untuk membuat api unggun. Lalu sekitar pukul 7 malam tenda kami sudah berdiri. Kami sudah selesai membuat api unggun dan mulai memasak makan malam. Mie instan dan kornet, menu klasik pendaki. Sambil makan kami juga ngobrol santai dan sekali bercanda. Tapi ada yang mengganjal. Hutan di sekitar kami terlalu sunyi. Tidak ada suara serangga, tidak ada suara burung, bahkan tidak ada suara angin. Hanya suara kami dan kretak-kretak api unggun. Sepi banget ya di sini, kata Putri pelan. Emang lagi musim kali, Put. Lagian udah malam juga, hewan-hewan juga butuh istirahat kan, jawab Angga sekenanya. Tapi saya tahu hutan di malam hari seharusnya lebih ramai. Jangkrik, katak, burung hantu semuanya harusnya lagi bernyanyi. Tapi malam itu gak ada apa-apa, hanya kesunyian yang benar-benar mencekam. Setelah makan kami berencana tidur cepat karena besoknya jam 3 pagi kami sudah harus bangun untuk summit attack. Tapi Angga mengusulkan main kartu dulu sebentar untuk menghabiskan waktu. Ayo main Uno. Kalau kalah yang traktir kopi pas nanti turun, ajak Angga.
Kami akhirnya main kartu melingkar di dekat api unggun. Sekitar pukul 20.30. Di tengah-tengah permainan, Putri tiba-tiba berhenti. "Kalian dengar gak?" tanyanya. Lalu kami semua diam mendengarkan. "Dengar apaan, Put?" tanya Depi. "Suara seperti nyanyian dari air sungai." Kami semua memasang telinga dan benar sama-sama terdengar seperti suara senandung perempuan. Nadanya naik turun, tidak jelas liriknya tapi sangat merdu sekaligus menyeramkan. Bulu kuduk saya berdiri. "Itu suara manusia atau air sungai sih?" tanya Rizky berusaha mendengarkan sambil tetap berusaha tenang, tapi saya tahu sebenarnya dia juga takut. Angga berdiri mengambil senter. "Gua cari ya. Siapa tahu ada pendaki lain yang kemah di bawah dekat sungai." "Jangan." Putri langsung membawa tangan Angga. "Ingat kata Pak Parno, jangan sembarangan." Angga lalu tertawa, tapi tawanya kali ini terdengar seperti dipaksakan. "Gak apa-apalah, orang cuma ngecek doang kok." Angga serius. "Gua ada firasat gak enak," kata Putri dengan serius. Melihat keseriusan Putri, Angga akhirnya duduk lagi. Senandung itu perlahan melemah dan akhirnya menghilang. Tapi suasana sudah berubah. Kami semua sudah tahu ada yang sebenarnya gak beres. "Ya udah kita tidur aja deh, udah jam 9 juga," ajak Rizky. Sebelum masuk tenda, kami menyiram api unggun sampai benar-benar mati. Saya masuk ke tenda cowok bersama Rizky dan Angga, sementara Putri dan Depi masuk ke tenda cewek. "Kalau ada apa-apa teriak aja ya," kata Depi sambil menutup tenda mereka. Di dalam tenda, kami berbaring di sleeping bag masing-masing. Angga langsung tertidur. Dia memang tipe yang bisa tidur di mana aja, sedangkan Rizky sibuk dengan ponselnya walau tanpa sinyal. Saya berbaring menatap atap tenda, mencoba memejamkan mata. Tapi entah kenapa saya gak bisa tidur. Ada rasa gak nyaman yang terus menggeroti pikiran. Saya dengar suara-suara di luar. Sekali terdengar gemisik daun, mungkin angin atau hewan kecil yang lagi lewat. Lalu pukul 11 saya mulai ngantuk. Mata saya sudah setengah terpejam ketika tiba-tiba saya dengar suara tepukan di tenda kami. Tok tok tok. Saya langsung membuka mata. Rizky juga langsung duduk. "Lu denger itu?" bisiknya sambil mengangguk. Tok tok tok. Tepukan itu datang dari dinding tenda sebelah kanan, tapi tidak keras, sangat pelan, seperti ada yang mengetuk dengan lembut. "Siapa?" tanya Rizky, tapi tidak ada jawaban. Tok tok tok. Kami mendengar suara lagi, tapi kali ini dari sebelah kiri. Angga terbangun. "Apaan sih?" "Depi, lu ya?" Kami tunggu, tidak ada jawaban. Tepukan berhenti. Rizky perlahan membuka resleting tenda sedikit dan menyorot senter keluar. Tidak ada apa-apa. Area sekitar tenda juga kelihatan kosong. Tenda cewek terlihat tertutup rapat dan tidak ada gerakan. "Mungkin angin kali," kata Rizky sambil menutup tendanya lagi. Tapi kami bertiga tahu itu bukan angin. Bagian 4, tengah malam ketika teror dimulai. Saya tidak ingat kapan tepatnya saya tertidur. Yang saya ingat saya terbangun karena dingin yang luar biasa. Sleeping bag saya rasanya udah tidak bisa memberikan kehangatan sama sekali. Gigi saya gemelatuk. Saya lihat jam tangan. Pas pukul 2:15 dini hari. Rizky dan Angga masih tidur nyenyak. Saya pikir mungkin saya perlu pipis, makanya kedinginan. Saya perlahan keluar dari sleeping bag, menggigil dan membuka resleting tenda pelan-pelan agar tidak membangunkan yang lain. Lah begitu keluar dari tenda, saya langsung terpaku. Kabut sangat tebal mengepung seluruh area perkemahan kami. Jarak pandang lebih dari 3 meter. Bulan yang tadi sempat terang sekarang tertutup dengan sempurna. Gelap, sangat-sangat gelap. Saya ambil senter dan menyalakannya. Cahaya senter seperti terserap oleh kabut, tidak bisa menembus jauh. Saya berjalan perlahan menuju semak-semak di pinggir area untuk membuang air kecil. Saat sedang pipis, saya dengar suara langkah kaki perlahan mendekati saya. Saya langsung menyelesaikan urusan saya dan berbalik. Senter saya arahkan sumber suara. "Siapa?" Suara saya bergetar. Tidak ada jawaban, tapi langkah kaki itu terus terdengar, makin dekat dari dalam kabut. Saya lihat sosok bayangan, tinggi, langsing, dan berambut panjang. "Depi, Putri," panggil saya, berharap itu adalah salah satu dari teman saya. Bayangan itu berhenti tepat di batas jangkauan cahaya senter saya. Saya tidak bisa melihat wajahnya karena tertutup kabut dan rambutnya yang panjang menutupi. Jantung saya pun berdegup dengan cepat. Setiap insting dalam tubuh saya berteriak untuk lari, tapi kaki saya seperti terpaku di tanah. "Siapa kamu?" tanya saya lagi, tapi kali ini hampir setengah berbisik. Perlahan, bayangan itu mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah sungai. Kemudian saya dengar suara,
Suara perempuan yang sama dengan yang senandung tadi malam, tapi kali ini lebih jelas. Ikut aku. Dua kata itu diucapkan dengan nada yang sangat memikat, seperti ada magnet yang menarik saya untuk mengikuti. Kaki saya tanpa sadar melangkah maju. Tiba-tiba tangan seorang menarik bahu saya dengan keras. Dimas, lu ngapain? Saya tersentak. Rizky berdiri di belakang saya dengan wajah panik. Saya berbalik ke arah tayangan tadi dan tidak ada apa-apa di sana, hanya kabut. Gue masih shock. Ada seseorang. Orang apaan? Gue udah manggil-manggil dari tadi. Lu malah jalan kayak orang kesurupan ke arah sungai. Gile lu. Baru saya sadar posisi saya sekarang sudah jauh dari tenda, hampir sekitar 20 meter mendekati sungai. Saya tidak ingat berjalan sejauh ini. Rizky menarik saya kembali ke tenda dengan kasar. Udah gue bilang jangan keluar sendiri, apalagi tengah malam, goblok. Di tenda Angga sudah terbangun. Ada apa sih ribut-ribut? Ini gila, Dimas kayak orang kesurupan. Gue lihat tadi dia jalan ke sungai, gak respon meski gue teriak-teriak. Cerita Rizky dengan nada tersenggal. Angga menatap saya. Lu ngapain sih, Dim? Saya cerita apa yang saya lihat, bayangan perempuan dan suara ajakan. Wajah Angga yang biasa skeptis kali ini terlihat serius. Shit, ini emang beneran angker bro. Kita bangunin cewek-cewek gak? Tanya Rizky. Jangan dulu deh, nanti mereka malah panik. Kita jaga bergantian aja sampai pagi. Gue sama lu jaga dulu, Dim. Lu istirahat, kata Angga. Tapi tidak ada yang bisa istirahat setelah kejadian itu. Kami bertiga duduk dengan senter menyala. Sekali-kali mengintip keluar tenda. Kabut tidak berkurang sama sekali. Lalu pukul 3 pagi kami dengar suara tangisan perempuan dari arah tenda cewek. Kami langsung keluar. Putri dan DP juga udah keluar dari tenda mereka. Wajah mereka pucat pasi. Ada apa? Tanya Rizky. Ada yang menggaruk-garuk tenda kami dari luar, kata Depi sambil menangis. Dan kami dengar bisikan. Banyak suara bisik-bisik di luar tenda. Kami gak berani keluar tanpa Putri. Kami semua berkumpul. 5 orang berdiri di tengah kabut tebal, dikelilingi oleh kegelapan dan sesuatu yang tidak bisa kami lihat, tapi bisa kami rasakan kehadirannya. Kita harus turun sekarang, kata Rizky. Sekarang gelap-gelap gini, kabut pula, kita bisa tersesat. Angga mencoba berpikir rasional meski takutan jelas terpancar di wajahnya. Kalau kita tetap di sini, gue yakin kita semua selamat sampai pagi, kata Rizky tegas. Kami semua sepakat, kami harus turun segera. Bagian 5, pelarian dalam kegelapan. Kami membereskan barang-barang kami dengan tergesa-gesa. Tenda bahkan tidak kami lipat dengan benar, hanya kami gulung asal-asalan dan masukkan ke carrier. Semua prioritas hanya satu, kabur dengan cepat. Pukul 3.30 kami sudah siap. Setiap orang menyalakan senter. Kami berjalan berbaris dengan Rizky di depan, saya di tengah dan Angga di belakang. Davi dan Putri berada di tengah-tengah kami. Apapun yang terjadi, jangan pisah dan jangan menoleh kalau ada yang memanggil nama kalian, instruksi Rizky. Kami mulai turun. Jalur yang tadi sore kami lewati sekarang terasa berbeda. Kabut membuat segalanya tidak jelas. Akar-akar pohon seperti hendak menjegal kaki kami. Beberapa kali kami tersandung. Dan belum 10 menit saya dengar suara. Dimas, suara itu memanggil Sarah. Suara itu memanggil nama saya. Suara perempuan yang lembut dari belakang. Saya hampir menoleh, tapi saya ingat peringatan Rizky. Saya terus jalan, tapi suara itu terus memanggil saya. Dimas, kenapa kamu pergi? Aku nunggu. Kamu loh. Bulu kuduk saya berdiri semua, kaki saya gemetar. Saya paksa terus melangkah. Tidak lama kemudian giliran yang lain yang dipanggil. Angga sayang. Rizky, tolong aku. Putri, kembalilah. Kami semua mendengar nama kami masing-masing dipanggil dengan suara yang berbeda-beda. Tapi kami tetap berjalan, tidak ada yang menoleh. Sampai saya dengar suara yang buat saya berhenti. Dimas, ini mama. Itu suara ibu saya, persis nada, intonasi, cara ngomong semuanya sama. Dimas, kenapa kamu tinggalkan mama kamu sini sendirian? Mama kesasar sayang, tolong mama. Air mata saya mengalir, saya tahu itu bukan mama saya. Mama saya ada di rumah di Semarang, tapi suara itu begitu nyata. Dimas, tolong, mama kedinginan. Tangan saya terulur ke belakang tanpa sadar, tapi tangan Devi langsung menepis. Jangan, itu bukan mamamu. Devi memegang tangan saya erat. Saya menggigit bibir menahan isak, lalu kami terus berjalan. Tiba-tiba Rizky di depan berhenti. Kenapa, tanya Angga. Gua rasa kita nyasar. Ini bukan jalur yang sama tadi. Kami kemudian melihat sekeliling dan benar saja, kami berada di area yang tidak kami kenali sama sekali. Pohon-pohonnya lebih rapat dan tidak ada bekas jalur setapak sama sekali. GPS mana? Tanya saya. Angga mengecek
masih error, sinyalnya juga tidak baca. Kita balik, tanya Putri. Kalau balik, kita balik ke pos 3. Gue gak mau kesana lagi, katanya Rizky. Tapi kalau terus kesini kita makin tersesat dong. Saat kami berdebat, tiba-tiba kabut di depan kami terbuka dikit dan di balik kabut muncul cahaya api unggun. Ada orang, kata Angga. Kami berlari ke arah cahaya dan begitu sampai kami lihat sebuah tenda kecil dengan api unggun di depannya. Ada seorang pria tua duduk di dekat api unggun membelakangi kami. Pak, maaf, panggil Rizky. Pria itu tidak bergerak. Kami mendekat. Pak, kami tersesat, bisa bantu kami? Pria itu pun menoleh dan kami semua mundur selangkah. Wajahnya tidak ada. Kami hanya melihat kulit mulus tanpa mata, hidung dan mulut. Tapi entah bagaimana dia bisa tertawa dan tawanya keluar entah dari mana. Karena dia sebenarnya gak punya mulut. Lari, teriak Rizky. Kami berlari, tidak peduli arah, yang penting menjauh tempat itu. Suara tua itu menggema mengejar kami. Kami berlari tanpa henti sampai splash. Kaki kami menginjak air sungai. Kami tiba di sungai. Ini sungai yang ada di pos 3, kata Angga antara terengah-engah. Kami ke tempat asal. Entah bagaimana kami berputar kembali ke pos 3. Enggak, gue gak mau di sini lagi. Putri mulai histeris. Devi memeluknya. Tenang Put, tenang. Rizky memegang kepala frustasi. Kita dikurung. Kita gak bisa keluar. Harusnya ada jalan, kata Angga. Coba kita ikuti sungai ini. Sungai ini pasti ke bawah. Kami sepakat dan kami mengikuti aliran sungai, berjalan di pinggir sungai dengan sangat hati-hati. Air yang mengalir deras, bunyinya seperti bisikan-bisikan yang tidak jelas. Lalu sekitar 15 menit berjalan menyusuri sungai, kami melihat sesuatu di tengah sungai. Sosok perempuan berdiri di tengah arus yang deras. Dia menghadap kami, rambutnya panjang sekali, menutupi sebagian besar tubuhnya. Kulitnya sangat putih dan hampir bersinar dalam kegelapan. Lalu kami semua berhenti. Perempuan itu tersenyum, senyum yang sangat lebar, terlalu lebar untuk manusia normal. Kami tidak bisa pergi, kata dia. Kalian tidak bisa pergi, katanya. Suaranya seperti panduan, banyak suara sekaligus. Lari sekarang, teriak Rizky. Kami berbalik dan berlari ke arah berlawanan dengan sungai. Kali ini kami berlari dengan seluruh tenaga kami. Tidak peduli arah, tidak peduli jalur, yang penting kami menjauhi makhluk itu. Bagian 6, Fajar yang kejam. Saya tidak tahu berapa lama kami berlari. Yang saya tahu ketika kami berhenti, kami sudah berada di area yang sedikit lebih terbuka. Pepohonan tidak lagi serapat yang tadi. Dan paling penting, kabut mulai menipis. Kami berlima duduk bersandar pada sebuah pohon. Napas tersenggal-senggal, tubuh bergetar karena kelelahan dan juga ketakutan. Ini jam berapa, tanya Depi dengan suara yang serak. Angga melihat jam. Hampir jam 5, bentar lagi subuh. Kita harus bertahan sampai pagi, kata Rizky. Kami duduk melingkar, saling membelakangi dan mengawasi segala arah. Senter tetap nyala meski baterainya udah mulai redup. Perlahan dan sangat perlahan, langit mulai menerang. Warna hitam pekat berubah menjadi abu-abu gelap, kemudian abu-abu muda. Kabut juga mulai turun. Suara burung mulai terdengar. Pagi datang dan kami semua selamat. Tapi sukacita kami tidak bertahan lama. Ketika cahaya makin terang, kami menyadari di mana kami berada. Gus, guys, Putri menunjuk ke satu arah. Kami semua menoleh. Dua tenda kami berdiri di sana dan kita kembali di pos 3. Enggak mungkin. Angga tidak percaya. Kami berjalan mendekati tenda dengan langkah gontai. Benar, ini tenda kami. Barang-barang kami masih di sana. Seakan-akan kami tidak pernah meninggalkan tempat ini. Kita berlarian semalaman suntuk loh. Tapi kok bisa kembali lagi ke sini? Depi jatuh terduduk dan menangis. Rizky membuka carriernya dan semua barang lengkap. Bahkan makanan yang tadi kami bawa saat kabur kembali di dalam tas. Ini gak masuk akal, gumamnya. Lalu kami melihat sekeliling dan dengan cahaya pagi pos 3 kelihatan normal. Hutan yang tadi terasa mencekam sekarang kelihatan seperti hutan biasa. Sungai yang tadinya menyeramkan sekarang kelihatan jernih dan indah. Kita harus turun sekarang, pagi, saat matahari masih ada, kata Rizky dengan tegas. Kami tidak membantah. Dengan sisa tenaga yang ada, kami membereskan barang-barang kami dengan benar kali ini. Kami pastikan tidak ada yang tertinggal dan pukul 6 pagi kami mulai turun. Kali ini dengan cahaya matahari yang cukup. Jalur terlihat jelas. Kami berjalan dengan cepat. Sangat cepat seperti orang dikejar sesuatu, meski kami tidak tahu apa yang ada di belakang kami. Di pos 2 kami bertemu dengan grup pendaki Malang yang semalam kami temui. Mereka baru bangun dan sedang sarapan. Kok udah turun? Gak summit? Tanya salah satu dari mereka.
Kami tidak menjawab, hanya tersenyum lemah dan terus berjalan. Di pos 1, kami istirahat sebentar. Tubuh kami sudah dibatas, kaki gemetar, kepala pusing, tapi kami paksakan untuk terus bergerak. Akhirnya sekitar pukul 10 pagi kami tiba di base camp. Pak Karno ada di sana sedang mencatat pendaki yang mau naik. Begitu melihat wajah kami, Pak Karno berubah. Kalian di pos berapa? Tanya Pak Karno. Pos 3 Pak, jawab Rizky. Pak Karno menatap kami satu persatu. Kalian lihat sesuatu? Kami diam, tidak ada yang menjawab. Pak Karno menghela napas panjang. Syukurlah kalian semua selamat. Duduk dulu, saya buatkan teh. Saat kami duduk di pos, Pak Karno membawakan teh hangat untuk kami. Tangannya yang membawa nampan sedikit bergetar. Saya udah bilang kan, jangan di pos 3, apalagi tanggal 18, katanya pelan. Kenapa Pak? Emang kenapa sih kalau tanggal 18? Tanya saya. Pak Karno duduk di hadapan kami. Dulu 15 tahun yang lalu ada pendaki cewek dari Jakarta. Dia mendaki sendiri. Terakhir kali terlihat dia berkemah di pos 3 tanggal 18 Agustus. Dia tidak pernah kembali. Tim SAR mencari selama 2 minggu tidak ketemu. Kami semua diam mendengar. Kemudian 2 bulan kemudian ada pendaki lain yang menemukan jasadnya di dekat sungai pos 3. Tapi kondisinya Pak Karno berhenti seperti sulit melanjutkan. Wajahnya penuh cakaran seperti dia mencakar wajahnya sendiri. Dan yang aneh, jasadnya ditemukan di dalam posisi berdiri di tengah sungai. Punggung saya merinding. Sejak itu setiap tanggal 18 pos 3 jadi gak bener. Banyak pendaki yang melaporkan hal aneh. Ada yang hilang arah, ada yang dengar suara-suara, bahkan ada yang ya seperti kalian tadi dikurung gak bisa turun sampai pagi. Kenapa gak ditutup aja Pak posnya? Tanya Putri. Udah diusulkan sebenarnya, tapi pihak pengelola bilang gak ada bukti ilmiah. Lagian kalau gak tanggal 18 aman-aman aja di pos 3. Ya sudah, kami cuma bisa ngingetin mendaki. Tapi ya gitu, gak semua orang tuh percaya, kata Pak Tarno. Kami kemudian terdiam, masing-masing tenggelam dengan pikirannya sendiri. Kalian mau langsung pulang atau istirahat dulu? Tanya Pak Tarno. Langsung pulang lah Pak, sekarang, jawab Rizky cepat. Kami berpamitan dengan Pak Karno. Sebelum pagi, Pak Karno memberikan kami masing-masing segelas air putih dan segenggam garam. Diminum airnya, garamnya ditaruh di kantong buat bersihin diri, katanya. Kami minum air sampai habis, rasanya seger seperti ada beban yang terangkat dari pundak kami. Bab 7, pulang membawa trauma. Perjalanan pulang ke Semarang terasa sangat panjang. Tidak ada yang berbicara di mobil. Kami semua terdiam, masing-masing menatap jalan dengan pandangan kosong. Sekali saya melihat ke spion. Takut ada sesuatu yang masih mengikuti kami, tapi ya gak ada apa-apa. Yang ada hanya jalan raya biasa dan kendaraan yang berlalu lalang. Kami tiba di Semarang sekitar pukul 4 sore. Angga mengantar kami semua ke rumah masing-masing. Tidak ada yang mengucapkan selamat tinggal, hanya anggukan pelan. Lalu sampai di rumah, Mama langsung menyambut saya dengan pelukan. Kok cepat baliknya? Katanya 2 hari. Saya tidak menjawab, hanya memeluk Mama erat-erat dan menangis. Malam itu saya tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, saya melihat wajah perempuan itu. Suaranya, senyumnya yang lebar dan matanya yang hitam dalam. 2 hari kemudian kami berenam bertemu di kafe untuk berbicara tentang apa yang terjadi. Kami sepakat untuk tidak menceritakan ini ke siapa-siapa karena khawatir dianggap oleh gila atau mencari sensasi. Gue masih mimpi buruk tiap malam, kata Putri. Matanya sembab, jelas dia sering menangis. Gue juga, gue dengar suara aneh di kamar. Gue kadang-kadang ada kayak yang ketuk-ketuk pintu tengah malam, tambah Devi. Gue lihat dia, perempuan itu di kampus, kata Angga pelan. Di ujung koridor cuman sekilas, tapi gue yakin itu dia. Rizky yang tadinya diam akhirnya angkat bicara. Gue udah ke orang pinter, dia bilang kita kena ikutan, makhluk itu nempel ke kita. Apa? Kita semua kaget. Tapi dia bilang selama kita gak balik ke gunung itu lagi dan rajin doa, lama-lama akan hilang sendiri. Ya kira-kira 40 harian lah, kata jelas Rizky. 40 hari, gumam Putri. Gue gak yakin gue bisa tahan 40 hari kayak gini. Saya memegang tangan Putri. Kita bakal melewati gunung itu bareng-bareng. Kita selamat di gunung itu. Dan kita pasti bisa melewati ini juga. Penutup. Sekarang sudah 2 bulan berlalu sejak kejadian itu. Seperti yang dibilang orang pinter, gangguan-gangguan itu perlahan berkurang. Mimpi buruk juga masih ada sih, tapi tidak seintensif dulu. Suara-suara juga udah mulai hilang. Tapi ada yang berubah dalam diri kami. Kami tidak lagi merasa invincible. Kami tahu sekarang bahwa hal-hal itu ada di luar sana dan tidak bisa dijelaskan dengan logika. Hal-hal yang lebih tua dari kita, lebih kuat dari kita. Grup pendaki kami bubar, tidak ada yang mau mendaki lagi, setidaknya untuk beberapa tahun ke depan.
Hubungan kami masih baik, tapi kami jarang bertemu karena masing-masing berusaha move on dengan caranya sendiri-sendiri. Beberapa hari yang lalu saya dapat DM di Instagram dari akun anonim. Isinya cuma satu foto kami berlima di pos 3 di depan tenda yang sebelumnya semuanya menjadi mimpi buruk. Tapi ada yang aneh di foto itu. Di belakang kami, sama-sama di antara pepohonan ada sosok berambut panjang berdiri mengawasi kami. Saya langsung hapus foto itu dan blok akun tersebut, tapi foto itu sudah terlanjur tercetak di pikiran saya. Dia ada di sana, sejak awal mengawasi dan menunggu.